Baik, rekan-rekan uji kompetensi 9, mahasiswa Teknologi Industri Pertanian Unitri. Perkenalkan, nama saya Yohanes Alexander. Di sini saya akan memaparkan penugasan dari uji kompetensi analisa kelayakan usaha. Di sini saya akan mengangkat tema analisa produk, yaitu dari proposal kami yang lolos dalam pendanaan P2MW dari Kemendikbud-Ristek, yaitu yang berjudul Samosa Chicken Horticultural Kari Khas Malang. Di sini saya akan memaparkan bagaimana bisnis model kanvas dari proposal yang kami ajukan. Ada beberapa poin yang akan saya jelaskan, yaitu ada kunci kerjasama, struktur biaya, value proposition atau inovasi keunikan produk, dan sumber pendapatan. Untuk segmentasi konsumen, sumber daya, aktivitas, dan hubungan dengan konsumen akan saya jelaskan pada review proposal di laman kesejahteraan Kemendikbud-Ristek. Untuk bisnis model kanvas di bagian kunci kerjasama, kelompok kami memiliki kerjasama dengan kelompok tani sayuran di Desa Pujon Kidul sebagai pemasok bahan baku dan dari para pedagang limbah pemotongan ayam di area Pasar Landung Sari. Kemudian dalam produk kami, yaitu Samosa Chicken Horticultural Kari Khas Malang ini mengangkat inovasi dari value proposition atau keunikan produk, yaitu samosa ini memiliki nutrisi kompleks, serat, karbohidrat, protein, dan kalsium, serta memiliki cita rasa gurih dari aroma rempah-rempah kari. Produk kami ini juga dapat bersaing dengan kompetitor, diantaranya kompetitor yang memasok produk serupa, yaitu produk jenis gorengan. Untuk struktur biaya, perincian dalam proposal ini diajukan yaitu untuk pembelian bahan baku dan jaminan stok bahan baku, yang meliputi biaya produksi samosa, biaya peralatan, bahan produksi, kemasan box, stiker, segel produk, dan untuk uji laboratorium dan sertifikasi produk kami menguji analisa kadar proksimat, kadar kalsium, serta kadar serat lengkap. Untuk biaya promosi dan pemasaran kami menggunakan situs website dan merancang kepada konsumen secara personal selling, yaitu memasarkan produk secara langsung dan menggunakan media sosial. Untuk biaya pengembangan website, pembuatan akun sosial media seperti membuat konten di Instagram, TikTok, dan YouTube. Kemudian ada biaya event, promosi, dan untuk biaya pameran bersama. Untuk sumber pendapatan, produk ini terdiri dari penjualan produk setengah jadi, yaitu samosa frozen, dan penjualan produk jadi dengan kemasan siap saji, yaitu samosa itu sendiri. Untuk substitusinya, yaitu mungkin kami akan membuat samosa vegan, yaitu samosa tanpa daging dengan varian isi sayur-sayuran. Kemudian di sini saya akan memaparkan bagaimana struktur penyusunan proposal kami untuk analisa kelayakan usaha dari segi inovasi produk dan bagaimana penyusunan analisa kelayakan finansial yang dapat disandingkan dengan analisa kelayakan usaha. Berikut ini adalah website untuk review proposal. Baik, saya akan melanjutkan untuk mereview proposal yang kami ajukan di laman kesejahteraan Kemendikbud-Ristek, yaitu SIM pengajuan SIM kesejahteraan PMW, program mahasiswa wirausaha.
Berikut adalah rincian struktur penulisan proposal yang kami ajukan. Di sini saya akan menganalisa kelayakan usaha dari segi finansial dan segi inovasi keunikan produk. Untuk pengajuannya, bisnis samosa chicken hortikultura Kari Khas Malang dengan kategori usaha, makanan dan minuman. Untuk tahapan usaha, tahapan awal, kemudian untuk perizinan sertifikasi seperti PIRT dan NIB-nya, nomor induk berusaha, belum kami terbit dan akan kami segera terbitkan. Untuk lokasi produksi yaitu sesuai dengan pengajuan proposal, yaitu di Kota Malang, Jawa Timur, Universitas Tribunatunggal Dewi Malang. Kami juga berkolaborasi dengan dosen pembimbing sebagai dosen yang membimbing kami dalam menyusun proposal ini. Sekaligus kami juga berkolaborasi dengan program studi teknologi industri pertanian dan program studi akuntansi yang menjadi anggota dalam perencanaan proposal ini. Kemudian untuk struktur analisa kelayakan usaha dari segi pengajuan, dari struktur yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakangnya itu kami mendirikan atau mengajukan proposal ini yaitu samosa chicken hortikultura Kari Khas Malang itu dari potensi sayuran hortikultura yang sangat melimpah, yaitu yang dihasilkan para petani di desa Pujon Kidul. Kami juga melihat adanya potensi limbah potong ayam atau limbah yang dihasilkan oleh para pedagang ayam di area Pasar Landung Sari. Dari potensi tersebut kami melihat prospek atau banyaknya potensi untuk menghasilkan suatu produk, yaitu di proposal ini kami mengajukan produk samosa, yaitu bahan dasar isian samosa itu kami mengambil dari bahan yang kami angkat tersebut yang menjadi potensi dari produk tersebut. Untuk bahan dasar isiannya kami menggunakan varian sayuran dan varian daging, yaitu dari para petani yang menghasilkan sayuran hortikultura seperti sawi, wortel, kentang, dan jenis cabai-cabai. Kami mengkombinasi bahan dasar isian samosa tersebut dengan bahan dasar yang menjadi sumber proteinnya, yaitu limbah potong ayam, yaitu bagian kerongkongan dan bagian kulit leher ayam yang menjadi bahan dasar isian samosa ini tersebut. Untuk kondisi perkembangan usaha saat ini, yaitu dari segmentasi pasar kami akan menyasar kalangan mahasiswa, tentunya dari kalangan mahasiswa dan kalangan masyarakat luas, seperti dari lingkungan SD, SMP, dan mahasiswa lainnya di area Tulogomas, Kota Malang. Kemudian untuk struktur organisasi usaha, yaitu kami memiliki 5 anggota, yaitu saya sendiri sebagai ketua, dan ada dari produksi Julita Esika, untuk pemasaran ada Gaudia Trifoni Giur, dan administrasi ada Friska Atusti Emon. Untuk keuangan ada Aurasia Stefani Dinda Kandar. Kemudian untuk deskripsi usaha. Deskripsi usaha ini yaitu produk samosa chicken hortikultura Kari Khas Malang memiliki keuntungan finansial jika dapat dikelola dengan baik, karena produk ini belum banyak bersaing di lingkungan kompetitor. Kemudian ada langsung pada
pada pemaparan kita itu yaitu mengenai inovasi keunikan produk. Untuk inovasi keunikan produknya, produk samosa ini memiliki inovasi atau keunggulan dari produk kompetitor lainnya seperti produk yang digoreng atau olahan gorengan, yaitu dari segi gizi kompleks. Kami telah melakukan uji analisa untuk kadar proksimat dan analisa kadar kalsium serta kadar serat kasar yang dihasilkan dari produk kami ini. Produk kami ini juga tergolong panganan yang sangat kompleks dari segi nutrisinya, yaitu mengandung protein, lemak, serat, serta kandungan mineral yang cukup tinggi. Kemudian untuk pemanfaatannya itu kami memanfaatkan kelimpahan dari hasil pertanian sayuran hortikultura dari petani yang ada di Desa Pujon Kidul, dan kami mengkombinasikan dari para pedagang limbah atau para pedagang potong ayam. Kami mengambil limbah yang masih bisa dimanfaatkan seperti bagian leher ayam, bagian kerongkongan ayam yang dijadikan sebagai bahan dasar isian. Kemudian untuk struktur selanjutnya adalah foto produk yang kami buat, yaitu ada bagian diagram alirnya yaitu sayuran hortikultura. Kemudian ini adalah bagian limbah tulang dada ayam, kemudian dikombinasi dengan bagian dada ayam, kemudian digiling halus menjadi bagian potongan limbah tulang dada ayam dan kulit leher ayam serta dada ayam yang telah digiling menjadi adonan seperti ini, menjadi adonan yang halus. Kemudian semua bahan ini kami tumis dengan bumbu kari, kemudian dicampur dengan sayuran hortikultura yang menjadi salah satu sumber bahan baku samosa ini. Kemudian setelah bahan ditumis, bahan dasar isiannya sudah jadi, kemudian kami membuat samosa itu sendiri dengan menambahkan kulit dari samosa itu sendiri. Kami di sini menggunakan kulit samosa dengan kualitas premium, yaitu kulit samosa atau kulit lumpia yang memiliki cita rasa gurih. Kemudian dibentuk menjadi samosa, kemudian melalui tahap penggorengan dan dihasilkan samosa siap saji. Kemudian untuk samosa frozennya kami membuat samosa setengah jadi, kemudian divakum dan disimpan di freezer. Ini adalah untuk kemasannya. Jenis kemasan yang kami gunakan kemasan kotak, yaitu kemasan yang terbuat dari kertas laminasi, dan kemasan frozen yang terbuat dari kertas atau plastik vakum. Untuk selanjutnya yaitu untuk pemasaran. Untuk pemasaran kami memasarkan pada segmentasi pasar, yaitu melalui saluran distribusi. Kami menjalin kerjasama dengan mahasiswa program studi TIP dan program studi akuntansi serta program studi lainnya. Kami juga menjalin atau menarik mitra
komunitas wirausaha seperti para pedagang yang ada di kantin SD, SMP, SMA di Kecamatan Telogomas. Kami juga menarik para mahasiswa Unitri dan memasarkan produk secara langsung, personal selling dan media promosi seperti di media sosial, WhatsApp, Instagram, TikTok, dan YouTube. Tapi yang paling efektif yaitu melalui WhatsApp dan Instagram. Kemudian ini ya poin penting yang akan kita bahas, yaitu analisa kelayakan usaha dari segi finansial. Berikut ini lampiran presentasi keuangan untuk pembuatan samosa chicken horticultura kari khas Malang. Ini adalah rincian anggaran proposal yang kami butuhkan atau yang kami anggarkan sebelum mendapat ACC dari asesor yang ada di penilaian pengajuan proposal ini. Langsung saya jelaskan secara singkat, yaitu ada pembuatan pengajuan dari pengembangan produk riset. Yang pertama adalah untuk pembuatan website pemasaran seperti untuk publikasi web dan penerbitan pembuatan video di media sosial seperti membuat reel di IG, TikTok, dan YouTube. Kemudian saya jelaskan tadi yaitu untuk analisa protein, analisa total lemak, analisa kadar air atau yang kita sebut analisa proksimat lengkap, dan analisa kadar serat. Itu membutuhkan biaya sekitar 5 juta rupiah. Kemudian untuk sektor produksi kami membutuhkan bahan-bahan tersebut, yaitu ada tulang dada ayam dan lain-lain. Semua ini adalah bahan yang kami butuhkan dengan total rincian pendanaan, yaitu dana yang kami butuhkan sebesar Rp1.822.175. Kemudian untuk pengajuan proposal dari segi peralatan, kami membutuhkan peralatan dasar seperti kompor, gas LPG, wajan, baskom, blender, dan lain-lain dengan jumlah Rp3.119.920. Kemudian untuk legalitas seperti perizinan PIRT, NIB, nomor induk berusaha, kami membutuhkan biaya 1.500.000, tapi ini belum mendapatkan ACC dari review pada asesor atau review dari pengajuan proposal tersebut. Kemudian untuk ATK kami membutuhkan berupa alat label, kalkulator, dan seterusnya, yaitu sebesar 499.000. Semua dana ini yaitu kami sesuaikan dengan presentasi jumlah yang telah ditentukan oleh laman web ini sendiri, dan akan saya tunjukkan di berikutnya. Jadi jumlah keseluruhan dana yang dikeluarkan untuk pelaksanaan proposal ini yaitu sebesar Rp11.941.95. Semua dana ini adalah cakupan dari proposal yang kami buat, sehingga jika dana ini terdanai maka kami akan membuat produk ini menjadi perwujudan atau menjadi pelaksanaan untuk merealisasi proposal yang telah disetujui. Kemudian ini adalah kelayakan usaha, analisa kelayakan usaha samosa chicken horticultura kari khas Malang. Untuk analisa finansialnya kami berasumsi di mana setiap 60 kg samosa berisi 30 kg sayuran
hortikultura dan 30 kg daging limbah tulang dada ayam. Ini mix bagian kulit, dada, dan bagian tulang dada ayam. Kemudian menghasilkan 1.800 PCS samosa yang siap digoreng, sehingga dengan asumsi bahan baku sekitar 60 kg maka akan menghasilkan 1.800 PCS samosa setiap digoreng atau setiap harinya. Dari jumlah samosa 1.800 PCS dihasilkan setiap kotak atau setiap satu kotak berisi 4 samosa. Jadi jika sehari akan menghasilkan 450 kotak samosa dengan alat dan bahan terlampir. Asumsi di sini membawa biaya listrik transportasi. Asumsi di sini termasuk biaya listrik dan transportasi. Untuk perhitungan ini dihitung per bulan dengan asumsi per bulan jumlah produksi yaitu total 450 kotak dikalikan 30 jadi 30 hari berjumlah 1.250 kotak. Dengan biaya yang dikeluarkan untuk membuat produk yaitu sebesar 55.504.375 rupiah, sehingga HPP yang dari produk samosa yaitu harga pokok penjualannya itu 4.933 rupiah dengan markup yang diambil perusahaan itu sebesar 17%, sehingga harga jual untuk satu kemasan samosa chicken horticultura ini adalah 9.000 rupiah. Hasil perhitungan di atas diasumsikan bahwa usaha tersebut terjual semua, sehingga pendapatan yang dihasilkan sebesar 101.250.000 rupiah, dengan keuntungan yang didapatkan keuntungan bersih yang didapatkan sejumlah 45.745.625 rupiah dengan RC ratio 1,8, sehingga usaha tersebut layak dilaksanakan atau dijalankan. Berikut adalah perhitungan rincian dari pembelian peralatan untuk menghitung kelayakan usahanya, apakah layak dijalankan atau tidak. Ini adalah deskripsi untuk biaya tetap dan biaya tidak tetap dari jumlah bahan yang dibutuhkan tersebut, dari bahan peralatan dan biaya produksi. Dihasilkan biaya tetap dan biaya tidak tetap. Kemudian dengan asumsi tersebut dapat kita lihat jumlah produksi sebesar 11.250 dengan jumlah biaya produksi totalnya 55.504.375 rupiah dengan HPP rumus HPP untuk menghitung biaya variabel ditambah biaya tetap dibagi kapasitas produksi bulanan, sehingga HPP yang dihasilkan yaitu 55.504.375 rupiah dibagi jumlah kemasan yang dihasilkan tadi yaitu 11.250 kotak, sehingga HPP harga pokok penjualan itu 4.933 rupiah, sehingga harga jual yang dihasilkan yang efektif sesuai HPP-nya itu 9.000 per kotak dengan isi 4 PCS samosa. Dengan pendapatan penjualan dari segi pendapatan penjualan bulanan, harga jual dikali kapasitas produksi bulanan. Ini adalah rumus untuk menghitung pendapatan laba rugi, yaitu sebesar 9.000 harga samosa per box dikali 9.000 rupiah dikali jumlah keseluruhan per box samosa yaitu 11.250,
sehingga menghasilkan laba rugi 101.250.000 rupiah. Biaya produksi per bulan yang dihasilkan yaitu 55.504.375 rupiah. Dengan rencana laba rugi pendapatan biaya produksi, yaitu rumusnya pendapatan rumus bersih untuk menghitung laba rugi yaitu pendapatan dikurangi biaya produksi, yaitu jumlah pendapatan dikurangi jumlah total pengeluaran, yaitu dihasilkan biaya bersih dari laba rugi hasil bersih pendapatan yaitu 45.745.625 rupiah. Sehingga RC ratio yang dihasilkan yaitu dengan rumus menghitung RC ratio yaitu pendapatan per tahun dibagi jumlah biaya produksi per bulan, sehingga dihasilkan pendapatan per bulan dibagi pengeluaran per bulan, dihasilkan RC ratio-nya 1,82. Sehingga di sini kita lihat keterangannya, jika RC ratio besar dari 1 maka usaha atau layak dijalankan. Sedangkan jika RC ratio di bawah 1 maka usaha tidak layak dijalankan. Dari perhitungan tersebut kita dapat mengetahui analisa kelayakan finansialnya mendapatkan RC ratio-nya 1,82 sehingga usaha tersebut layak dijalankan. Arus kas yang didapatkan dari perhitungan tersebut yaitu investasi awal sebesar 101.250.000 rupiah dengan hasil net cash flow rata-rata sebesar 45.745.625 rupiah. Jadi rata-rata untuk net cash flow dari bulan pertama sampai bulan kelima yaitu sebesar 45 juta sekian. Baik, kesimpulannya dari pengajuan proposal yang kami ajukan yaitu UMKM sekarang tidak perlu panik, tidak perlu takut untuk mendirikan usaha, khususnya kita kalangan mahasiswa. Kita mendapat fasilitas dari Kemendikbud untuk mengajukan usaha kita untuk mendapatkan dana sehingga kita tidak terhambat oleh arus kas, oleh modal yang kita butuhkan. Ini akan menjadi prospek untuk kita ke depannya setelah lulus dapat mendirikan usaha, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena kita sudah bisa merancang analisa kelayakan usaha. Simpulan tadi, saya di sini juga akan melampirkan sedikit informasi bahwa proposal yang kami ajukan juga menghasilkan luaran output berupa publish artikel di jurnal Yudhistira Journal, yaitu sudah terintegrasi Sinta 5. Di sini kami dan bersama dosen pembimbing kami Ibu Wahyu telah menerbitkan artikel kami yang berjudul Analisis Kelayakan Finansial Wirausaha Produktif Samkari, yaitu Samosa Kari mahasiswa. Baik rekan-rekan, sekian pemaparan tugas analisa kelayakan usaha dari uji kompetensi 9 ini. Semoga kita diberikan semangat untuk menjalani aktivitas kuliah kita sehari-hari. Sekian dan terima kasih.